여러분들이 이 샵에서 강아지를 받았을 때에도 처음부터 미용을 하진 않으실 거예요. 보통은 강아지랑 내가 어느 정도 교감을 이뤄야 되죠. 말이 통하지 않는 강아지라는 동물이기 때문에 얘랑 손으로서 교감을 좀 많이 해줘야 돼요. 그래서 오늘 이 손 냄새를 얘한테 자주 맡게 하면서 편안하게 불안하지 않게 너를 이용해 줄 거라는 거를 손으로 교감을 좀 많이 해줄 거예요. Nah, jadi kalau misalnya anjingnya nih baru datang ke shop atau ke pet shop, biasanya kan kita nggak akan langsung masuk ke proses mandiin ya. Kita pasti akan fokus dulu sebenarnya untuk memperkenalkan groomernya dengan anjingnya. Nah, ini adalah salah satu cara yang biasanya dilakukan oleh Miss Kim untuk mendekatkan diri dengan anjing-anjingnya. Jadi biar merekanya pun tidak merasa stres, merekanya pun bisa merasakan lebih enjoy pada saat proses groomingnya katanya. 보통 강아지들이 좋아하는 부위가 몇 군데 있죠. 여러분도 뭐 아실 텐데 이런 눈과 눈 사이라든지 이런 부분을 조금 마사지를 해준다든지 이랬을 때 강아지가 좀 불안한 마음이 조금 뭉그러들 수가 있어요. 아니면 이런 귀를 마사지를 좀 해준다든지 아니면 목덜미 아니면 척추뼈 이런 부분들을 몸을 군데군데 만지면서 몸을 만져보면서 또 피부가 어디가 상처가 있는 곳은 없는지 교감을 통하면서도 상처도 다시 한번 확인을 해보고 그래야지 미용을 할 때 내가 좀 더 그 부분들을 주의를 할 수 있기 때문에 이게 같이 확인을 해줘요. Nah, biasanya mungkin rekan-rekan semua juga sudah paham ya bagian mana yang anjing-anjing ini paling suka kalau misalnya mereka terima massage. Nah, kalau misalnya dari Miss Kim Yujin sendiri yang direkomendasikan adalah bagian di antara kedua mata, terus juga bagian di telinga, juga di belakang leher, sampai ke area punggung belakang. Nah, ini selain massage biar anjing-anjingnya juga merasa rileks, poin lainnya adalah supaya kita juga bisa ngecek apakah dari tubuh anjingnya nih ada masalah atau misalnya ada luka yang nggak kelihatan di mata, itu biasanya bisa dirasakan pada saat kita melakukan massaging atau perabaan halus katanya. Terus selain itu juga dia akan bisa membantu supaya anjing-anjingnya ini tidak stres gitu, biar merekanya nggak ngerasa worry. 그리고 강아지가 만약에 많이 엉켜있지 않다 할 경우에는 이거를 굳이 저희가 드라이를 하는 것처럼 빡빡빡 비껴가지고 싹 다 엉킨 털을 푼다는 느낌보다는 얘네 털 사이에 붙어있는 거를 결을 어느 정도 발라준다는 느낌으로 푸셔야지 이거를 드라이할 때처럼 완전히 싹 다 풀어버리게 되면 털이 잘 풀려져 있는 털도 상한 털들이 끊어져 나갈 수가 있어요. 그러면 털이 좀 아깝기 때문에 저희가 어느 정도 엉켜있지가 않으면 이런 좀 부드러운 핀 브러쉬로 얘 털 사이의 결들을 좀 어느 정도 나눠줄 거예요. Nah, untuk proses penyisirannya juga yang perlu diperhatikan, kita nggak akan fokus untuk penyisiran yang 100% kayak kalau misalnya kita proses drying ya. Di sini fokus kita hanya untuk membuat bulu-bulu yang kusut, bulu-bulu yang jepit ini akan menjadi halus. Jadi direkomendasikan juga penggunaan benda-bendanya, penggunaan sisirnya adalah penggunaan pin brush yang halus. 그리고 이따가 처음에 목욕 시킬 때는 얘 털결 방향대로 물을 샤워기를 쐬줄 거기 때문에 빗질을 할 때에도 털결 방향대로 먼저 빗질을 해줄 거예요. Nah, nanti setelah dimandikan juga kita akan kembali lagi karena akan masuk ke proses pengeringan. Nanti baru kita akan sisirin untuk bulunya dengan arah sebagaimana bulunya ini tumbuh. Kayak gitu. Terus setelah mandi. 그리고 얘를 드라이를 할 때는 저희가 이따 드라이를 할 때는 사방으로 빗질을 하면서 푸들의 털은 일일이 다 세워주셔야겠죠. 그래야지 저기 미용을 할 때 커트를 할 때 훨씬 더 털이 빵빵하게 잘 서서 저희가 면 처리를 잘 할 수가 있겠죠. Nah, terus nanti kalau setelah mandi kita masuk proses drying, mungkin kita akan fokus juga untuk untuk sisirin bulunya ke arah atas ya. Tujuannya apa? Karena nanti kita kan akan masuk ke proses grooming. Nanti biar bulunya ini tegak, jadi kita bisa lebih mudah untuk memperkirakan panjang pendeknya bulu dan sebanyak apa bulu yang akan kita potong pada saat proses pengguntingan. 아까 사전에 발톱을 정리를 했었고요. 목욕을 가기 전에 저희가 귀 청소 먼저 하고 목욕으로 갈게요. 자, 우리가 램클립을 할 때는
세 가지 클리핑이 더 들어가요. 기본적으로 저희가 배, 항문, 생식기, 발바닥 이런 정도의 클리핑을 하잖아요. 램클립에서는 세 가지의 클리핑이 더 들어가요. 하나는 여기 머즐 클리핑, 두 번째는 발등 클리핑, 그리고 세 번째는 꼬리 주변 클리핑. 이런 세 가지의 클리핑이 더 들어가는데 이거는 목욕을 갔다 와서 바로 이제 시작을 해서 보여드리도록 할 거고요. 목욕 가기 전에는 귀 청소부터 먼저 해드릴게요. Belum mandi, kita akan langsung masuk ke step selanjutnya setelah disisir, yaitu pembersihan telinga. Nah, terus kalau kita sekarang akan masuk ke bagian tentang lem clipping ya. Kalau misalnya teman-teman tahu mungkin ada bagian-bagian yang perlu diperhatikan pada saat melakukan grooming gitu. Terus untuk lem clipping sendiri ada 3 bagian yang perlu diperhatikan lebihnya, yaitu clipping di daerah muzzle, hidung. Terus yang kedua adalah di kaki, sama yang terakhir adalah di bulu-bulu sekitar ekor. Nah, nanti untuk bagaimana pelaksanaannya akan ditunjukkan juga setelah proses. 이 강아지 같은 경우에는 저희가 학원에서 계속 주기적으로 관리를 하는 애기라서 귀 안에 털이 별로 없어요. 그래서 관리를 해왔어서 그래서 이어 클리너로 귀를 좀 청소를 하고 바로 목욕을 가보도록 할게요. Karena kalau anjing ini adalah salah satu anjing yang secara berkala selalu dibersihkan dan dirawat di grooming school. Jadi kalau kondisinya ini sekarang di dalam telinganya tidak ada banyak bulu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan nanti bertemu dengan langsung mungkin perlu diperhatikan juga bulu-bulu yang ada di dalam telinga. Tapi kalau ini karena bersih dia akan langsung masuk ke bagian ear cleaning. Tadi yang dari 자, 저희가 사용하는 이어 클리너는 의약용품이 아니죠. 그렇기 때문에 귀병을 치료를 한다거나 이런 용도로 사용하는 용품은 아니에요. 그렇기 때문에 저희가 이어 클리너로 어떤 용도를 하냐, 강아지의 귀는 저희가 아시다시피 일자로 생긴 게 아니라 이렇게 니은자로 생겨서 그 안쪽까지 연결이 되어 있는데 이쪽의 이물질들은 저희가 아무리 면봉으로 이거를 파내거나 겸자에 손을 말아서 청소를 하거나 이래도 안쪽의 이물질들은 제거를 하기가 쉽지가 않아요. 그래서 귀에 이어 클리너를 이렇게 넣어준 다음에 저희가 귀 뒤를 마사지를 하면서 그 안쪽까지 이어 클리너가 흘러 들어갈 수 있게 한 다음에 그 안에 있는 이물질들을 밖으로 빼내줄 거예요. Oke, jadi kalau misalnya perlu dipahami juga untuk ear cleaner kan ini sebenarnya bukan produk medis yang bisa membantu untuk menyembuhkan luka atau masalah yang ada di telinga ya. Tujuannya hanya untuk membersihkan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ingat juga kondisi telinga anjing itu kan dia seperti letter L. Jadi ada bagian di dalam yang mau seberapa kita rajin menggunakan cotton bud untuk pembersihannya, ada bagian-bagian yang tidak bisa di reach atau dijangkau dengan cotton bud saja. Jadi gunanya penggunaan ear cleaner adalah supaya bagian-bagian yang tak terjangkau ini juga terkena bagian ear cleanernya. Terus dengan proses massage seperti yang sedang dilakukan sekarang ini bisa membantu kotoran-kotoran yang terperangkap di dalamnya itu untuk bisa keluar. 귀를 면봉으로 파거나 하게 되면 이 강아지의 귀 외벽은 굉장히 얇기 때문에 상처가 나기가 쉬워요. 그렇기 때문에 이어 클리너를 넣어서 이물질들이 자연스럽게 불려져서 밖으로 마사지를 해서 나올 수 있도록 귀 관리를 해주는 게 훨씬 덜 자극적이겠죠. Kalau dengan penggunaan cotton bud itu kan kita bisa tahu juga ya kondisi telinganya anjing-anjing ini biasanya sangat halus dan sangat sensitif juga. Jadi biasanya penggunaan ear cleaner ini bisa membantu supaya kotoran-kotoran yang terperangkap di dalam bisa keluar secara natural tanpa memberikan efek yang melukai anjingnya sendiri. Seperti itu. 제가 사용을 하고 있는 물품인데 여기서 오늘은 이 두 가지를 사용을 할 거예요. 푸들이나 비숑들 아니면 포메들 볼륨 용도로 사용을 하는 샴푸고요. Nah, ini adalah 2 produk yang akan kita pakai untuk hari ini. 2 produk ini adalah produk yang biasanya digunakan untuk pom, poodle, atau biasanya juga bichon. Biasanya khusus untuk anjing-anjing yang membutuhkan volume di bulunya pada saat kita mandi. 강아지를 시킬 때, 저 같은 경우에는 욕조를 좀 많이 사용을 하는 편이에요. Nah,
Kalau Miss Kim Yujin sendiri biasanya banyak lebih sering menggunakan bak mandi seperti yang warna kuning ini. Biasanya pada saat memandikan anjingnya dia lebih banyak pakai bak seperti ini. 같은 경우에는 저는 좋은 게 뭐냐면 강아지의 발이 담궈져 있기 때문에 다른 부분을 씻기는 동안 발 같은 부분이라든지 담궈져 있는 부분들은 이물질들이 쉽게 풀려져서 나와요. 제가 굳이 많이 닦이지 않아도 그렇기 때문에 저는 욕조를 좀 많이 사용을 하는 편이고 강아지들도 욕조에서 편안하게 마사지를 해줬을 때 목욕은 굉장히 안정적으로 잘 받기 때문에 목욕 시간이 오히려 저는 줄어들더라고요. Jadi alasannya kenapa beliau memilih menggunakan bak tambahan pada saat memandikan itu karena biasanya pada saat proses memandikan kalau misalnya menggunakan bak tambahan seperti ini anjingnya itu kan biasanya berdiri ya. Kondisinya pada saat Miss Kim Yujinnya ini membersihkan bagian-bagian lain dari tubuh, biasanya bagian kaki kan dia akan terus bergerak. Nah itu juga bisa membantu supaya kotoran-kotoran yang terletak di bagian kaki itu lebih cepat untuk lunturnya. Nah, jadi setelah itu proses memandikan juga akan menjadi lebih singkat. 강아지를 항상 물을 적시거나 할 때에는 뒷부분부터 하는 편이에요. 왜냐하면 사람 같은 경우에도 저희가 한 번에 뜨겁거나 뭐 차갑거나 이런 물속으로 들어갈 경우에는 물 온도가 적응이 잘 안 되잖아요. 그래서 뒷부분부터 온도를 적응시키면서 먼저 적셔서 앞부분으로 바꿔주는 편이에요. Biasanya untuk dimulai mandi ini selalu dimulai dari bagian belakang. Alasannya kenapa? Sama aja sebenarnya seperti kita kalau mandi. Biasanya kan kita butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan suhu airnya. Nah sama juga dengan anjing-anjingnya. Jadi dimulai dengan bagian belakang dulu seperti tadi yang sudah dicontohkan. Baru sedikit-sedikit akan maju ke bagian depan supaya badannya juga bisa menyesuaikan dengan suhu airnya. 그리고 저희가 욕조를 사용을 할 때 이 강아지도 편안해하지만 더 좋은 거는 저희가 보통은 물로 강아지를 적신 다음에 그 다음에 샴푸를 다시 해서 씻겨주잖아요. 그 두 가지의 작업을 하나로 끝낼 수 있기 때문에 되게 편한 것 같아요. Alasan lainnya nih kenapa penggunaan bak tambahan seperti ini sangat direkomendasikan adalah biasanya kan kalau kita memandikan langsung di seperti di yang aluminiumnya ini nih biasanya kan kita perlu basahin dulu tubuh anjingnya baru nanti kita masukin pengaplikasian shampoo ya biasanya seperti itu. Nah kalau misalnya pakai bak seperti ini sebenarnya istilahnya lebih singkat aja waktunya karena kita bisa melakukan dua. Yang pertama yang tadi membasahkan tubuh anjing efektif lagi. 강아지를 항상 씻길 때에는 특히 샵에 있는 경우에는 그 강아지가 한 번 오고 말 고객이 아니기 때문에 내가 다음에도 계속 편하게 미용을 하려면 처음에 만약에 목욕을 싫어하는 강아지라고 하더라도 조금 어느 정도 마사지를 하면서 강아지가 목욕을 즐길 수 있도록 만들어야지 그 다음에 내가 이 강아지를 다시 받았을 때에도 내가 편하겠죠, 미용사 본인이. 때문에 점차 시간이 줄어들 거기 때문에 처음에 말을 안 듣더라도 막 이제 강아지한테는 좀 트라우마가 생길 수 있어요. 막 급하게 막 시키게 되면. 그래서 그런 강아지일수록 조금 더 시간을 투자해서 마사지도 해주고 목욕을 좀 즐길 수 있게 만들어줄 거예요. Nah, mungkin rekan-rekan juga banyak bertemu dengan kasus-kasus di mana anjing-anjingnya ini stres atau tidak bisa menikmati proses mandinya ya. Itu kan pasti ada juga yang seperti itu. Nah, kalau yang ketemu sama anjing-anjing yang seperti itu disarankan juga untuk memberikan waktu ekstra untuk proses massage juga supaya anjingnya ini pada saat proses dimandiin ini tidak muncul trauma dan merekanya pun akan menjadi lebih enjoy dan menikmati proses mandinya. Nah, nanti ke depannya kalau misalnya anjing-anjingnya ini udah terbiasa dengan kebiasaan mandi yang menyenangkan, tidak bikin trauma, tidak bikin stres, biasanya nanti ke depannya juga akan lebih mempermudah lagi untuk berubah-ubahnya pada saat proses memandikan. 자, 보이시죠? 자기 혼자 앉은 거. Kalau dilihat nih sekarang nih anjingnya nyaman banget kan kelihatannya, dia nggak berontak, dia tenang pada saat proses memandikan. 저희 학원 강아지들은 목욕을 싫어하는 강아지들 단 한 마리도 없어요. 애기들을 매일매일 이렇게 좀
얘네가 스스로 목욕을 즐길 수 있도록 사람도 마찬가지로 내가 집에 가서 막 급하게 아침에 막 출근 시간에 쫓겨서 급하게 씻고 나오는 것보다는 집에 저녁에 가서 좀 편안하게 반신욕도 하면서 욕조에서 좀 스파도 하면서 목욕을 하는 거를 훨씬 좋아하잖아요. 강아지도 마찬가지예요. Nah ini kalau misalnya di Korea sendiri tidak ada satupun yang kalau anjing-anjing yang menjadi model di sana tidak ada satupun yang mereka nggak enjoy katanya untuk dimandikan. Kalau misalnya dilihat ini adalah salah satu contohnya aja. Mungkin sama aja sih kayak kalau misalnya kita sebagai manusia daripada kita pada saat pagi-pagi nih mandi super cepat karena kita mau ngejar jam berangkat atau misalnya di bathtub kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita juga sambil bisa menikmati pastinya juga pasti akan lebih 혹시 이스나 씨 말소리가 저만 끊기나요? 여기 신호가 안 좋은 건지 아니면 말소리가 자꾸 길어져서 끊겨서 아니요 여기서는 괜찮아요. 아 괜찮아요? 아니 여기가 신호가 조금 안 좋은가 봐요. 자, 사람들이 목욕을 다 시켜놓고 제일 안 하는 부분이 있어요. 이 귀 외벽에 있는 그 유분들을 제대로 제거를 안 해주고요. 사실 여기에서도 강아지들 귀 냄새가 엄청 나거든요. 여기에 유분이 좀 많이 쌓여있기 때문에 귀지가 있을 거 아니에요. 그렇기 때문에 그 귀지들로 인해서 여기에 유분이 많이 쌓여요. 그래서 여기서 냄새가 굉장히 많이 나는데 여기도 깨끗하게 씻겨서 우리가 냄새가 안 나도록 관리를 해줘야 돼요. 씻길 때 여기를 건너뛰면 안 돼요. Sekarang ini udah masuk ke area telinga ya. Biasanya yang perlu diperhatikan juga di bagian dalam telinga itu biasanya adalah bagian yang paling kotor dan juga bagian yang biasanya paling berminyak. Nah, biasanya banyak banget kasus groomer-groomer yang melewatkan bagian ini untuk dibersihkan. Nah, ini jangan sampai lupa untuk juga dimasak, juga dibersihkan seperti tadi supaya bagian kotornya itu tidak menumpuk di situ karena bagian dalam telinga adalah bagian yang juga menyumbang bau paling banyak katanya untuk dari anjingnya sendiri. 그러니까 저희가 강아지를 보통 샵에서 씻기거나 할 때에는 커트 목적으로 얘네를 씻기는 경우가 많죠. 물론 주기적으로 관리를 해달라고 그냥 목욕을 하는 경우도 있긴 하지만 뭐 스파나 이런 거를 받으러 오는 강아지도 있지만 대부분의 경우에는 우리가 커트 목적으로 씻기죠. 그럴 때에는 저희가 사용을 하는 샴푸도 굉장히 거예요. 샴푸와 린스 이런 것들. 제가 아까 사용을 했던 거는 아까 소개드렸지만 볼륨 샴푸와 볼륨 컨디셔너를 준비를 했었어요. 이제 샴푸에도 굉장히 많은 종류가 있겠지만 커트를 할 때에는 그래도 푸들이나 미쇼, 폼에 이런 강아지들은 잘 힘을 받을 수 있는 샴푸를 선택하는 게 굉장히 중요해요. Nah, terus biasanya kalau misalnya anjing-anjing datang ke pet shop, biasanya kan tujuannya ini mereka mau di-cut atau mereka mau di-styling ya biasanya. Tujuan utamanya itu paling banyak adalah proses pengguntingan rambut atau pengguntingan bulu. Nah, biasanya kalau kayak gitu, biasanya kita akan mencari shampoo yang biasanya sesuai dengan jenis-jenis anjingnya. Nah, kalau misalnya bertemu dengan anjing-anjing yang bulunya panjang, seperti yang tadi disampaikan, poodle, bichon, atau misalnya pom, biasanya ini akan digunakan shampoo atau conditioner yang tujuannya untuk memberikan volume seperti yang sedang digunakan sekarang. Beda mungkin kalau misalnya kita ketemu sama kasus di mana anjing-anjingnya ini datang dengan request untuk mendapatkan spa, mungkin nanti itu bisa beda lagi apa yang akan kita gunakan. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk di-cut, biasanya kita pakai shampoo yang paling basic. Tujuannya kalau misalnya bulunya lebat, kita akan cari atau kita akan gunakan produk yang bisa membantu memberikan volume untuk bulu-bulu. 그리고 이제 트리트먼트를 조금 할 건데 물론 볼륨 트리트먼트이긴 해요. 얘도 너무 유분기가 많지 않은 트리트먼트이긴 하지만 그래도 저희가 과다하게 사용하진 않을 거예요. 정전기 방지를 하기 위해서 어느 정도 사용을 해줄 거지만 과하게 사용을 해줄 경우에는 이 털이 좀 처지면서
우리가 커트를 할 때 좀 어려움이 있기 때문에 한요 엄지손 한 마디 정도? 요 정도만 잘라서 스텝을 해줄 거예요. Terus juga untuk banyaknya produk yang digunakan pada saat proses mandi, jangan dianggap dengan penggunaan produk yang banyak itu bisa membantu mandinya bisa menjadi lebih bersih atau misalnya lebih sehat lagi ke kulitnya, karena nggak semua kasusnya seperti itu. Karena kadang ada juga kalau misalnya proses pemberian produknya terlalu banyak justru akan menjadi masalah untuk di kulit anjingnya atau di kulit hewannya. Nah, biasanya sebanyak apa standarnya untuk penggunaan produk? Biasanya kalau untuk anjing yang seukuran ini, kalau tadi Miss Kim Yujin menggunakan produk sekitar sebesar jempol tangan katanya seperti itu. Mungkin kalau misalnya anjingnya besar mungkin bisa disesuaikan lagi. 그리고 이런 트리트먼트를 발라놓고도 강아지에 이렇게 털이 많은 애들은 막 이렇게 문지르는 게 아니에요. 샴푸나 린스나 똑같이. 이런 애들은 최대한 털 결대로 마사지를 해주면서 결대로 문질러 주실 거예요. 그래야지 내가 아까 빗어놨던 털이 엉키지가 않아요. Oke, untuk selanjutnya pada saat proses memandikan yang perlu diperhatikan juga pada saat proses pemberian shampoo atau misalnya pada saat pemberian conditioner seperti sekarang atau misalnya pada saat dilakukan proses massage tambahan, jangan dilakukan berlawanan atau misalnya kita ngacak dari arah tumbuhnya bulu ya, karena tujuannya apa, alasannya apa. Nanti ini akan membuat bulu yang tadi sudah kita sisir nih di awal itu akan kembali kusut atau misalnya berantakan lagi. Nah, jadi perlu diingat pada saat melakukan proses shampooing, pemberian conditioner atau misalnya massage seperti sekarang ini akan lebih baik kalau mengikuti arah tumbuhnya bulu supaya bulunya tidak kembali kusut lagi. 그리고 트리트먼트는 원래 지금 사실 여러분들한테 설명을 드리면서 샤워 시간이 좀 길어지긴 했는데 평소에 제가 그냥 커트를 안 하고 강아지한테 좀 영양이나 이런 걸 주면서 목욕을 시킬 때에는 뭐 강아지 팩을 한다든지 스파를 한다든지 할 경우에는 시간이 좀 더 오래 걸리더라고요. 저는 하지만 그거는 샵에서 이용을 해주기에는 적합한 방법이 아니겠죠. 제가 그냥 제 강아지들 좀 영양 주고 관리해 줄게. 아니면 샵에서도 그냥 목욕이나 스파 이런 뭐 헤어팩 이런 거를 받으러 왔을 때는 충분히 강아지를 좀 릴렉스하게 마사지를 해주면서 오랫동안 하는 거죠. 오랫동안 목욕을 시켜주겠지만 커트를 해야 되고 시간에 쫓길 때에는 그런 목욕 시간을 빨리빨리 해주면 좋겠죠. Nah, kalau sekarang ini karena nanti kita akan langsung masuk ke proses cutting, biasanya proses memandikannya akan dibuat lebih singkat. Nah, tapi nanti kalau misalnya rekan-rekan bertemu dengan kasus di mana anjingnya ini datang untuk dimandikan, khusus untuk hanya dimandikan atau menerima spa, biasanya nanti proses memandikannya itu akan lebih lama karena kita nggak akan dikejar sama waktu untuk proses cuttingnya. Nah, biasanya yang seperti itu, proses memandikan akan dibuat sedikit lebih lama supaya anjingnya juga bisa merasa lebih rileks katanya seperti itu. 하루에서 제가 지금까지 이렇게 목욕하고 트리트먼트하고 하는 과정에서 했던 강아지와의 교감이라든지 마사지라든지 이런 과정들을 너무 급하게 뛰어넘으면 안 되는 이유가 그러다 보면 강아지들이 트라우마가 생길 수가 있어요. 그래서 안정적으로 강아지와 교감을 잘 하면서 목욕도 강아지한테 이 샵에 와서 목욕을 했을 때에는 굉장히 기분이 좋고 편안하게 사람처럼 마사지를 받고 간다는 느낌이 굉장히 Nah, walaupun perlu diperhatikan, walaupun misalnya untuk masuk ke proses cutting itu kita tadi dibilang waktu memandikannya lebih singkat, tapi jangan dibuat memandikannya dengan waktu yang singkat ini jadi terburu-buru ya. Karena proses memandikan yang terlalu terburu-buru itu biasanya akan memberikan efek traumatis untuk anjingnya. Mereka tidak bisa menikmati proses dimandikannya. Nah, makanya untuk proses memandikan sebisa mungkin dibuat setenang mungkin supaya anjingnya juga bisa menikmati setiap step yang dilalui pada saat proses memandikan. Sama aja kayak kalau misalnya kita datang ke spa untuk melakukan perawatan, kan pasti kita juga akan lebih menikmati kalau misalnya prosesnya itu santai, tenang, membuat kita rileks kan. 씻길 때에도 마찬가지지만 강아지들 헹굴 때에도 막 굳이 샤워기를 멀리에서 막 뿌리면서 헹굴 필요가 없이 샤워기를 좀 가까이에 대고 물줄기가 좀 부드럽게 나올 수 있게 이렇게 손바닥으로 받친 다음에 털 결대로 쭉 내려주기만 해도 다 헹궈져요. Nah, terus yang perlu diperhatikan juga untuk pengaturan airnya, nggak perlu penggunaan tekanan air yang kencang
untuk membantu supaya kotorannya cepat bersih atau cepat rontok. Tapi biasanya dengan proses seperti yang tadi, dengan misalnya showernya didekatkan ke anjingnya, atau misalnya kita menggunakan jari-jari kita untuk mengurangi tekanan air, itu juga sebenarnya sudah dapat membantu untuk kotorannya atau misalnya sisa-sisa sampo atau misalnya sisa-sisa conditionernya untuk juga turun seperti itu. Jadi nggak perlu pakai yang terlalu kencang. 그래서 여러분들도 다 강아지를 너무 좋아하기 때문에 시작하신 분들이라고 생각을 해요. 저 또한 마찬가지고. 그래서 제가 지금까지 하는 말들 중에 제일 많은 얘기가 강아지와의 교감이에요. 저는 뭐 미용을 하는 과정에서도 그렇고 뭐 관리질을 잘 못하거나 뭐 하거나 해도 상관은 없지만 강아지를 아끼지 않고 강아지를 막대하고 이런 분들은 미용을 안 하시는 게 좋다고 봐요. Jadi teman-teman juga kan pasti semua ada di sini pasti melakukan pekerjaan sebagai groomer ini karena sayang sama anjingnya. Jadi udah dipastikan kalau misalnya tadi yang sering dibahas, kalau misalnya memperhatikan pasti Miss Kim Yujin ini selalu bilang jangan lupa bikin koneksi antara groomer dan anjingnya supaya anjingnya juga bisa lebih nyaman, terus kitanya juga sebagai groomer akan lebih cepat dan juga lebih nyaman pada saat melakukan pekerjaan. Itu adalah poin yang sering diperhatikan dan selalu diulang-ulang sejak tadi. Jadi itu ya jangan sampai lupa. 전체적으로 강아지의 털을 다 전체 가위로 할 때 이렇게 많은 모양이 있는데 이럴 때 특히 더 강아지의 털에 물이 뚝뚝 떨어지는 정도로 밀고 가는 게 아니라 푸들은 한 20% 정도의 수분만 남아있어도 충분히 드라이가 잘 펴져요. 그렇기 때문에 몸에 물기를 팩타올로 어느 정도 짜준 다음에 밀고 가는 거예요. Nah, kalau misalnya untuk anjing-anjing seperti poodle ini yang bulunya panjang, untuk proses pengeringan dengan handuk itu nggak perlu dilakukan sampai 50% kering, itu sebenarnya nggak perlu. 90% kering aja sebenarnya itu bisa sudah cukup pada saat sebelum mereka masuk ke proses pengeringan dengan alat seperti itu. Jadi tujuannya untuk pengeringan dengan anduk ini bukan untuk kita bikin bulunya kering, tapi sebenarnya hanya untuk membantu air butiran, nggak ada butiran air sisa mandi yang menetes, katanya seperti itu aja. 내가 짜주기도 하고 강아지가 이렇게 스스로 탈 수도 있게 어느 정도 물기가 거의 안 나온다 할 때쯤 강아지를 페퍼로 감싸고 데리고 갈 거예요. Nah, jadi biasanya kan nanti secara natural juga mereka akan mengibaskan bulunya untuk mengurangi air-air yang ada di tubuh. Terus juga kita akan bantu sedikit dengan handuk. Nah, nanti kalau misalnya sudah dirasa nih sudah cukup, terus juga airnya udah nggak ada yang menetes, nah ini bisa dibawa untuk masuk ke proses pengeringan dengan alat. 대답이 없어요, 이순아 씨? 네, 대답은 없어요. 제가 그냥 설명할게요. 혼자 네. 물어보고 혼자 대답할게요. 네. 자, 이런 경우에는 제가 왜 펫타올을 바꿨냐면 아까 제가 사용을 했던 이 펫타올은 스포츠 펫타올이에요. 그래서 물기가 말라가면서 얘가 좀 너무 차가워져요. 그래서 강아지들이 추워하는 경우가 많거든요. 그래서 이걸로 물기를 다 짜주고 갔다 와서는 뽀송뽀송한 좀 극세사 펜타올 같은 걸로 강아지 몸을 덮어서 온도 유지를, 체온 유지를 해줄 거예요. Oke, alasannya tadi kalau misalnya dilihat nih yang warna hijau ini adalah untuk dipakai pada saat pengeringan kan. Pasti nanti kalau misalnya kita udah ambil air sisa mandi yang menetes-netes, itu biasanya kondisinya handuknya akan menjadi lebih dingin. Nah, kenapa digunakan handuk tambahan untuk yang dipakai sekarang nih yang warna pink, itu biasanya untuk membantu supaya suhu tubuh anjingnya itu tidak terlalu kedinginan, terus mereka juga udah siap untuk masuk ke proses pengeringan selanjutnya. 자, 그리고 제가 드라이를 할 때 물기가 많으면 어느 정도 손으로 털어서 조금 물기를 날려주고 있어요. 이 작업은 강아지한테 물기가 너무 많게 되면 오히려 빗질을 너무 많이 해야 되기 때문에 나중에 정전기가 일어날 수도 있고요. 이 시간이 드라이기 시간이 너무 오래 걸리기 때문이에요. Biasanya nih kalau sekarang prosesnya untuk di bagian-bagian yang bulunya banyak, ini akan dikeringkan sedikit-sedikit sambil digunakan slicker untuk penyisirannya. Alasannya ini supaya bagiannya itu lebih cepat kering dan lebih terfokus katanya untuk mengeringkannya. Nanti kalau misalnya sebelumnya tidak dilakukan proses pengeringan dengan handuk, biasanya
bagian ini akan lebih memakan waktu lama karena masih banyak sisa air. Terus pada saat proses penyisirannya itu masih banyak air yang akan muncrat-muncrat karena masih tersisa di bulunya. Jadi ingat juga untuk secukupnya dihilangkan sisa-sisa air setelah mandi. 드라이를 할 때에도 가장 중요한 거는 강아지가 아프지 말아야겠죠. 빛에 찔려서 드라이를 굉장히 이렇게 빨리 많은 물량을 한꺼번에 드라이를 하시는 분인데 그렇게 하게 되면 강아지의 피부가 의도치 않게 틀릴 수도 있고요. 그리고 근데 그렇게 빨리 많은 물량을 한꺼번에 비치를 한다고 해서 드라이가 빨리 되는 게 아니에요. 오히려 조그만한 부분을 드라이를 하고 다시 넘어가고 드라이하고 다시 넘어가고 그렇게 하는 게 훨씬 속도가 빨라요. Terus juga untuk proses pengeringan yang perlu diperhatikan, jangan punya tujuan kita akan mengeringkan bagian yang banyak bulunya sekaligus, kita akan mengeringannya cepat, jangan bikin seperti itu. Coba dibuat mindsetnya untuk mengeringkan bagiannya sedikit-sedikit dengan sisirnya juga sambil disisir. Jadi supaya untuk anjingnya sendiri tidak memberikan luka, tidak memberikan trauma ke merekanya. Terus juga untuk proses pengerjaan pengeringannya itu akan lebih efektif kalau misalnya dilakukan sedikit-sedikit di bagian yang berbeda. 그리고 꼬리가 제일 밖에 나와 있기 때문에 꼬리부터 먼저 말려주고요. 그 다음부터는 등선부터 타고 내려가서 한쪽 다리를 말려주고요. Nah biasanya kalau untuk proses pengeringan kita dimulai dari ekor dulu karena itu adalah bagian yang paling luar, paling kelihatan dan nggak ketutup handuk juga. Terus nanti biasanya baru akan mulai ke bagian punggung belakang sampai ke area sekitar bokongnya atau sekitar tulang ekornya, katanya seperti itu. 드라이를 할 때 가장 중요한 거는 엉켜있지 않고 안에 엉켜있는 털까지 싹 다 드라이로 잘 풀어주는 게 제일 중요하고요. 두 번째로는 강아지의 털이 우리가 집에서 말린 것처럼 뽀글뽀글하지 않거든요. 속 안부터 쫙쫙 펴먹어서 최소한 자연법 녹을 때까지 그러니까 변형이 크게 없게 뽀송뽀송한 상태를 유지할 수 있도록 탑에서 드라이를 할 때는 그렇게 드라이를 해줘야겠죠. Nah terus untuk proses pengeringannya yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai bikin ada 2 poin katanya untuk proses pengeringan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus membantu proses pengeringan supaya bulu-bulunya ini tidak ada yang menggumpal atau tidak ada yang gimbal seperti tadi. Terus yang kedua, biasanya kenapa kita sisir-sisirin ke atas nih, kita akan memberikan sedikit sisa volume kepada tubuh anjingnya supaya sampai nanti ke waktu memandikan selanjutnya itu kondisi bulunya masih prima, masih bagus. Itu adalah poin yang kedua. 사람도 마찬가지로 미용실에서 머리를 하고 드라이를 하고 나왔을 때는 집에서 절대 따라할 수 없는 그런 모양이 나올 거예요. 저는 애견 미용사도 마찬가지라고 생각을 해요. 애견 미용사도 집에서 말리는 거랑 별반 다를 게 없어요. 굳이 우리가 샵에서 드라이를 할 필요가 없어요. 집에서 씻어가서 샵에서 그냥 섞으면 하면 되겠죠. 그렇기 때문에 애견 미용사도 우리 그루머분들도 이제 드라이를 제일 중요하게 생각해서 차원이 다르게 일반 분들이 하는 드라이랑은 차원이 다르게 오랫동안 유지가 될 수 있는 방법을 여러분이랑 해보셔야죠. Nah terus perlu diperhatikan juga proses pengeringan adalah proses yang juga nggak kalah pentingnya ya dalam proses grooming anjing katanya. Kalau misalnya nih semua orang di rumah bisa meniru proses pengeringan sama kayak di shop, mungkin mereka akan datang hanya untuk proses cuttingnya aja. Nah jadi teman-teman harus diperhatikan juga proses drying seperti apa yang bisa mempertahankan volume, terus juga bulu-bulu supaya tidak lebih cepat kusut dan tidak lebih cepat gimbal. Nah itu mungkin akan membantu juga supaya anjing-anjingnya ini akan lebih atau customer nanti akan lebih sering datang ke shopnya katanya. Jangan sampai sama aja prosesnya setelah dikeringin di shop sama kalau misalnya dikeringin pribadi di rumah. 드라이는 어느 정도 빨리빨리 대충 해서 코트만 그 당시에 손님한테 줄 때 딱 예쁘게 하면 되겠지라고 생각을 하면 되지만 그런 기본적인 거에서부터 샵과 샵 사이에 샵과 샵 사이에
사이를 좀 어느 정도 크게 벌릴 수 있는 부분이거든요. 다른 샵에서 드라이를 했을 때에는 뭐 며칠 못 가고 금방 꼬불꼬불하고 자꾸 엉키고 그렇게 된다고 하면 우리 샵에서 드라이를 하고 가는 고객이 얘기하는 거는 한 일주일 동안 다음에 목욕을 시킬 때까지도 그 모양의 변화가 크게 없대요. 이런 거에 하나서부터 고객들은 골이 되는 거예요. Nah, terus kalau bisa juga bikin salah satu alasan kenapa sih kalau anjing-anjing ini datang grooming ke shop kita itu dia prosesnya menjadi lebih cantik misalnya. Jadi poinnya adalah bukan bikin proses dryingnya lebih cepat atau proses cuttingnya lebih cepat, tapi adalah bagaimana setelah grooming di tempat kita, di shop kita, anjing-anjingnya ini bisa lebih cantik bentuk bulunya. Terus biasanya dari customer sendiri kan pasti tahu ya perbedaan. Oh, kalau setelah datang ke shop ini ternyata bulunya bentuknya bisa bertahan lebih dari seminggu atau misalnya bisa bertahan sampai proses pemandian selanjutnya. Nah, itu biasanya juga menjadi nilai plus. Seperti itu. 사실 얼굴 드라이도 마찬가지고 몸도 마찬가지지만 여러분들이 조금 더 쉽게 이해를 하려면 기억을 해야 되는 거는 내가 빗질하는 방향대로 드라이를 했다라고 생각을 하시면 돼요. 내가 볼륨을 살리고 싶은 그 방향대로 빗질을 했다라고 드라이를 했다라고 생각을 하시면 조금 더 쉬우실 거예요. Nah, terus kalau misalnya merasa kayak paling banyak tantangannya bukan hanya untuk di wajah sih, di bagian tubuh lain juga sama. Kalau misalnya proses pengeringan, coba aja dilakukan penyisirannya itu berlawanan dengan arah tumbuhnya bulu supaya membantu supaya bulunya lebih bervolume. Biasanya itu juga akan lebih memudahkan pada saat proses pengeringannya, katanya seperti itu. 얼굴 같은 부분도 저희가 빗질을 한 방향으로 하지 않죠. 여러 가지 각도와 여러 가지 방향으로 빗질을 했는데 그 부분에서도 우리가 내가 볼륨을 살리고 싶은 방향대로 빗질을 해줄 수 있어요. 예를 들어서 얼굴에서 앞에 머리 볼륨을 살리고 싶어요. 그러면 이 머리 볼륨을 내가 어떻게 빗질을 하는지를 잘 생각을 해보시면 돼요. 자, 앞에는 이렇게 띄워서 빗질을 해주죠. 저희가 코딩을 할 때. 그러면 마찬가지로 빗질을 해주시면 돼요. Nah, terus untuk bagian wajah juga, biasanya kita nggak akan hanya fokus untuk ke satu arah aja untuk proses pengeringannya. Biasanya ada juga bagian yang di mana kayak misalnya di area muzzle itu kita agak tarik keluar, contohnya seperti itu. Terus perlu diperhatikan juga cari area-area yang bisa membantu supaya bulunya itu lebih hidup, bisa lebih berdiri, bisa lebih bervolume. Dan biasanya kalau untuk wajah, karena arahnya itu kan beragam, jadi diarahkan aja ke bagian-bagian yang berbeda. Jadi jangan hanya terpaku kepada satu arah saja. DF분은 저를 오늘 도와주시는 선생님이 드라이를 해주고 계셔가지고 제가 앞으로 넘어와서 Nah, kalau sekarang ini katanya Miss Kim Yujin dapat support, dapat bantuan dari misalnya ada di belakang untuk pengeringan bagian belakang. Nah, sekarang beliau masuk ke bagian depan ya, ke kepala untuk proses pengeringannya supaya lebih cepat. 많은 분들이 빗질을 할 때를 보면 굉장히 어깨가 아프고 손목이 아파 보이게끔 빗질을 하시는 분들이 많아요. 내가 강아지도 아프지 않고 그냥 손목에 스냅으로 살짝살짝 빗질만 해줘도 여기 뿌리 안쪽부터 조금씩 빼내면서 빗질을 한다는 느낌으로 손목 스냅으로 가볍게 키우지 않고 빗질해줘도 충분히 다 펴지거든요. 그렇기 때문에 강아지도 아프지 않고 내 어깨도 아프지 않는 선에서 빗질을 해주시거든요. Nah, biasanya masalah lain yang suka ditanyakan juga pada saat proses pengeringan ini kan waktunya juga agak panjang ya. Biasanya ada komplain misalnya dari groomer yang ngerasa nih kayaknya pundaknya agak pegal karena proses pengeringan. Nah, itu yang perlu diperhatikan adalah cara pemegangan slicker. Jangan terlalu kaku tangannya, itu yang perlu diperhatikan juga. Jadi supaya proses pengeringannya bisa lebih dinikmati untuk anjingnya juga untuk groomernya. Jadi anjingnya juga nggak bakalan ngerasa sakit dan juga kita juga akan lebih enjoy pada saat melakukan pekerjaan. Jadi lemas aja untuk pemegangan slickernya. Kita akan sisir dari bagian dalam keluar, bagian dalam keluar.
있거든요. 나머지 부분에 수분들이 날아가는 거를 방지를 하기 위해서 나머지 부분은 좀 감싸주고 제가 드라이를 할 동안 내놓고 드라이를 해줄 거예요. Nah ini kalau dilihat juga posisinya bagian-bagian yang nggak lagi dikeringin kan selalu ditutup dengan handuk ya. Ini alasannya kenapa? Ini supaya bagian-bagian yang belum masuk ke proses pengeringan itu tidak hilang katanya untuk moisture-nya, kelembapannya. Makanya untuk bagian-bagian yang belum dilakukan pengeringan akan tetap ditutup dengan handuk kering seperti ini. Sedangkan nanti groomernya itu bisa fokus untuk pengeringan ke bagian-bagian yang lainnya yang dibuka sedikit demi sedikit. 짧은 털일수록 사실 여러분들이 드라이를 하기가 더 어려우실 거예요. 짧은 털일수록 빨리 맑아버리기 때문에 싹싹 펴지지 않는 경우가 굉장히 많아요. 지금은 얘는 어차피 여기를 클리핑을 할 거라서 크게 상관은 없지만 이런 부분에 털을 만지는 걸 한번 보여드릴게요. 이런 부분은 슬리퍼에 속털을 조금 더 심한 얼굴은 슬리퍼에 속털을 조금 더 넣어서 뽀송뽀송하게 빨리 만드는 Biasanya juga untuk anjing-anjing yang bulunya pendek itu bisa menjadi tantangan sendiri juga pada saat proses pengeringan. Karena alasannya pada saat proses pengeringan, kalau misalnya bulunya pendek, pasti kan dia akan lebih cepat kering. Kalau misalnya proses penyisiran dengan slikernya kita nggak cepat, biasanya nanti mereka akan udah kering atau biasanya juga udah kepanasan katanya kulitnya seperti itu. Nah kalau misalnya ketemu sama yang seperti itu akan lebih baik kalau misalnya fokus kepada proses penyisiran dengan sliker yang lebih cepat lagi, katanya seperti itu. 드라이를 함에 있어서 제일 중요한 거는 여러분은 핸드 드라이기를 많이 쓰시는지 아니면 스탠드 드라이기를 많이 쓰시는지 모르겠지만 핸드 드라이기를 사용할 때에는 이게 드라이의 방향을 제가 수시로 조절을 하고 있어요. 지금 제가 말리는 부분에 바람 방향이 같고 그 바람 방향대로 준비를 했어야지 드라이가 훨씬 빠르고 sebenarnya kalau dari Miskin Yujin sendiri kurang tahu untuk di shopnya teman-teman itu penggunaan pengeringannya yang dengan tangan atau dengan stand. Tapi kalau misalnya pengeringannya menggunakan mesin drying dengan mesin pengeringan yang stand seperti ini akan lebih membantu karena dia bisa membantu pada saat proses pengeringan itu sudutnya bisa disesuaikan. Terus juga pada saat proses pengeringannya bisa menjadi lebih nyaman dan juga bisa lebih cepat. 자, 그래서 이거를 지금 저희가 드라이를 이렇게 하는 동안 강아지가 사실 좀 힘들었을 거예요. 왜냐면 두 방향에서 드라이를 하고 있기 때문에 그래서 최대한 산에서 도와줄 수 있는 사람이 있으니까 강아지는 사실 집에서 이렇게 드라이를 해주게 되면 좀 많이 버거워하긴 하죠. 빨리 말릴 수 있는 강아지는 내가 혼자서 얘랑 조각을 많이 하면서 드라이를 해주고 Kalau misalnya kondisinya seperti ini kan ada orang yang juga bisa membantu untuk proses pengeringannya. Sebenarnya ini bisa dilakukan juga kalau misalnya ada yang bisa membantu handle. Tapi kalaupun misalnya nggak ada dan di handle sendiri, dilakukan dengan sendiri pun nggak apa-apa. Jadi bukan berarti pengeringannya harus dilakukan dengan 2 orang. Kalaupun dengan sendiri bisa itu juga sebenarnya nggak ada masalah. 앞다리 부분을 드라이를 할 때 이런 이어지는 부분에 접히는 부분들이 있어요. 물론 슬리핑 할 때도 저런 부분들이 상처가 나기 쉽지만 슬리퍼를 할 때에도 상처가 굉장히 많이 나기 쉬워요. 그래서 딱 펴진 상태에서 드라이를 해주거든요. Nah sekarang ini kita akan masuk pengeringan ke bagian kaki depan. Nah untuk bagian kaki depan biasanya nih sekarang bagian yang sedang dilakukan penyisiran dengan sliker itu biasanya adalah disebut juga bagian-bagian yang agak tertutup. Nah bagian-bagian ini biasanya bisa adalah bagian yang paling rentan untuk nggak sengaja luka pada saat proses clipping ataupun proses pengeringan atau proses penyisiran dengan sliker. Jadi untuk proses di bagian-bagian ini jangan lupa untuk lebih fokus dan lebih berhati-hati juga. 저희가 이어서 수업을 진행할 건데 드라이를 전구랑 포도를 거의 다 맞췄어요. 그래서 이제 이어져 있는 가운데만 드라이를 하면 드라이가 엄청 끝날 것 같아요. Nah ini sekarang udah masuk ke step terakhir ya untuk bagian tengah aja, bagian tengah tubuh sekarang yang lagi dikeringin. 저희가 지금 드라이를 하는 부분을
보게 되면 이런 부분은 어느 정도 바람으로 통해서 다 거의 다 말린 상태고요. 이 부분은 아직 물기가 많아요. 이 부분과 조금 또 어느 정도 마른 부분의 사이에 이 털은 드라이를 하는 속도가 조금 달라요. 이게 뭐냐면 어느 정도 말라버린 부분은 우리가 드라이를 속도가 조금 더 빨리 해주게 되면 충분히 받쳐져요. Nah, kalau misalnya di bagian yang sekarang lagi dikeringin ini sebenarnya sudah cukup kering ya kalau misalnya kelihatan di layar. Tapi kalau misalnya di bagian leher belakang itu kalau misalnya kelihatan masih agak lembab. Nah, itu yang ngebedain adalah nanti kecepatan untuk pengeringannya aja sebenarnya kayak gitu. Jadi untuk di bagian-bagian itu selama sudah dianggap cukup kering, kalau sudah cukup. 여자분들은 좀 비상을 하실 텐데 젖은 머리를 빠른 속도로 비껴버리게 되면 머리가 굉장히 빨리 훑어나가요. 그래서 젖은 부분들 같은 경우에는 이런 부분 한번 보여드리면 젖은 부분은 우리가 드라이를 어느 정도 결을 살짝 나눠준 다음에 속도를 빨리 해서 드라이를 해줄 거예요. Nah, terus perlu diperhatikan juga untuk bagian-bagian yang kelihatannya ada jembat atau misalnya agak gimbal kayak gitu, jangan sekaligus kita sisirin untuk ngelepasin gimbalnya, tapi kita akan sambil dikeringin sedikit demi sedikit, kita akan sisirin sedikit-sedikit. Jadi nggak langsung sekaligus. Kalau misalnya sekaligus, ada ancaman juga nanti si bulu-bulunya ini akan lebih cepat rontok, katanya seperti itu. 오늘 같은 경우에는 제가 아까 어느 정도의 수분만 있어도 다 드라이가 빨리빨리 된다고 했잖아요. 그래서 차라리 물기가 너무 뚝뚝 떨어지는 상태에서 드라이를 해주는 것보다는 어느 정도 물기가 짜진 상태에서 하는 게 훨씬 빨라요. 물기가 보통은 빨리 말라버릴까봐 물기가 막 떨어지는 상태에서 드라이를 오시는 분들이 많은데 그렇게 되면 빗질도 더 많이 해야 돼서 적적기가 일어날 뿐더러 시간이 굉장히 오래 걸립니다. Nah, proses pengeringan tadi yang dengan menggunakan towel atau handuk di awal itu sebenarnya kan tadi seperti sudah disampaikan untuk membantu supaya air-air yang masih menetes sisa mandinya tadi itu bisa kita hilangkan. Nah, kalau misalnya ketemu sama jenis-jenis anjing yang bulunya panjang seperti poodle ini, proses pengeringan supaya airnya nggak menetes itu biasanya bisa membantu untuk proses pengeringannya bisa lebih cepat, katanya seperti itu. Walaupun kadang ada juga orang yang beranggapan oh biarin aja nih masih ada air yang menetes supaya nanti proses pengeringannya bisa lebih santai, katanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, justru nanti yang akan menjadi masalah adalah proses yang penyisirannya, selikernya ini akan memakan waktu yang lebih lama juga, katanya kayak gitu. 이 부분도 어느 정도 다 드라이가 됐고요. 제가 아까 여러분들이 쉬고 있는 동안 다른 선생님께서 귀 한쪽은 다 드라이를 해줬어요. 그래서 나머지 귀 한쪽은 드라이를 하는 거를 또 이어서 보여드릴게요. Nah, ini tadi selama istirahat sebentar, salah satu bagian telinga sudah dikeringkan. Nah, sekarang yang akan ditunjukkan adalah salah satu bagian telinga lainnya. 귀는 저희가 피부가 굉장히 강아지들이 얇기 때문에 슬리커를 잘못하게 되면 그 사이에 굉장히 상처가 많이 생겨요. Nah, untuk kulit anjing juga yang perlu diperhatikan biasanya kan sangat tipis. Kalau misalnya kita menyisir dengan seliker terlalu kuat, biasanya di bagian-bagian antara bulunya ini bisa muncul luka, katanya seperti itu. 그래서 저희가 드라이를 할 때에는 밑에 손을 귀에 평평하게 받쳐준 다음에 슬리커를 해줄 거예요. Jadi mungkin akan lebih nyaman pada saat proses pengeringan bagian telinga dengan kita tahan dengan satu tangan kita, telapak tangan kita yang terbuka, kemudian kita taruh telinganya di atas sambil kita keringkan dan sambil disisir juga menggunakan slicker. Jadi bisa lebih pelan dan halus. 귀 바깥쪽을 어느 정도 말렸으면 저희가 뒤집어서도 한번 드라이를 해줄 거예요. 여기 부분에도 털이 있기 때문에 보통은 여기를 잘 안 말리는 경우가 많아요. 이렇게 되면 강아지 끝에 피부에 피부병이 굉장히 많이 생기거든요. Nah, ini yang selanjutnya kita akan balikkan juga untuk ke bagian telinga dalam untuk pengeringannya. Alasannya kenapa? Biasanya bagian ini tuh paling sering ke skip pada saat proses pengeringan. Jadi biasanya kulit di bagian dekat bulu-bulu itu karena kurang kering, biasanya itu adalah bagian yang paling banyak masalah kulitnya. Nah, itu juga tolong jangan sampai lupa untuk diperhatikan juga. 우리
그래서 이제 이용사들도 그렇고 지금 가정에서도 그렇고 제대로 못 만드는 부분이 요 귀와 몸이 이어져 있는 요 밑에 부분이에요. 요 부분까지 깔끔하게 우리가 드라이를 해줘야지 여기가 막 엉키지가 않아요. Terus juga bagian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah bagian di bawah telinga yang terhubung ke leher. Biasanya bagian itu juga paling sering ke skip katanya pada saat proses pengeringan. Jangan lupa untuk bagian situ juga sambil disisir supaya tidak ada bagian yang jembet atau misalnya gimbal. 이렇게 드라이를 했다고 끝이 아니라 강아지의 귀 끝을 손으로 엄지손과 검지손으로 이렇게 잡아준 다음에 귀 끝이 슬리퍼에 닿지 않게 잡아주고 그 위에 부분에 잘 마르지 않는 부분들은 다시 한번 드라이를 해줄 거예요. Nah ini nggak selesai sampai di situ aja untuk proses pengeringannya. Sekali lagi dipegang dengan dengan posisi tangan seperti mau mencubit di telinganya. Jadi antara jempol dan juga jari telunjuk untuk pemegangannya. Terus kemudian disisir untuk ke bagian telinga luarnya ke atas seperti itu. 깃털까지 사실 강아지의 귀와 꼬리를 드라이를 굉장히 소홀하게 하시는 분들이 많은데 귀와 꼬리가 강아지를 만약에 미용을 했을 때 제일 이미지를 좌우를 많이 하는 부분이에요. 얼굴도 굉장히 중요하지만 뒷꼬리도 저희가 잘 잘라줘야지 이미지가 깔끔해 보이고 귀여워 보일 수 있거든요. 그래서 귀에 있는 털, 꼬리에 있는 털도 드라이를 소홀히 하지 말고 꼼꼼하게, 뽀송뽀송하게 드라이를 해줘야 돼요. Terus juga yang perlu diperhatikan, bagian telinga dan bagian ekor adalah bagian-bagian yang bisa mengubah image anjing pada saat kita proses pemotongan bulunya katanya kayak gitu. Bisa jadi lebih cute atau bisa justru kelihatan aneh. Nah, jangan sampai lupa untuk di bagian di telinga pada saat proses pengeringan itu kita pastikan untuk benar-benar kering karena nanti pada saat proses pemotongannya itu akan lebih memudahkan lagi untuk mencapai bentuk yang diinginkan atau style yang diinginkan. 이렇게 해서 얘 드라이가 다 끝났고요. 우리가 드라이가 끝났다고 아예 다 끝난 게 아니라 얘를 코밍 작업으로 털을 일일이 다 세워주면서 우리가 드라이가 제대로 안 된 부분 그리고 드라이를 하면서 안에 있는 죽은 털이 제대로 안 빠져나온 부분들을 다시 한번 체크를 해볼 거예요. Nah, kalau untuk proses pengeringannya sudah selesai, sekarang kita langsung ke proses combing. Kalau yang sekarang ini tujuannya untuk mengecek apakah ada bagian-bagian yang kita terlewat pada saat proses pengeringan. Terus yang kedua juga untuk melakukan pengecekan apakah masih ada sisa-sisa kulit mati atau misalnya bulu-bulu mati yang belum terlepas dari dalam, masih terperangkap di dalam. Itu tujuannya adalah dua itu. 코밍으로 확인 작업을 하실 때에는 이 콤을 이렇게 사용해서 반대로 꺾게 되면 이 콤에 딸려오는 이 털들이 나머지 털들이 끊길 수도 있고요. 살이 딸려오기 때문에 굉장히 아파요. 그래서 콤으로 얘를 한번 확인 작업을 할 때에는 털을 하나하나 세우면서 살이 딸려오지 않게 콤을 꺾지 않고 일자로 코밍을 해줄 거예요. Untuk proses combingnya juga jangan sampai kita pemegangan combingnya itu miring atau berangle, karena kalau misalnya kayak yang tadi contohin agak miring sampai bulunya ketarik, itu akan sangat menyakitkan untuk anjingnya. Jadi selalu ingat untuk prosesnya dengan proses yang seperti sekarang ditunjukkan, lurus satu-satu ke atas. Nah, dengan seperti ini akan memberikan efek yang lebih nyaman juga untuk anjingnya karena tidak meninggalkan luka. 여러분들이 마지막에 드라이를 했을 때 굉장히 중요한 부분이 뭐냐면 여기에서 강아지의 털이 정전기가 많이 일어나는지 안 나는지가 굉장히 중요해요. 정전기가 많이 일어나게 되면 저희가 가위 컷을 할 때 가위에 털이 자꾸 딸려 붙기 때문에 면 처리가 제대로 될 수가 없어요. Nah ini alasan pentingnya juga untuk proses combing adalah supaya nanti sebelum kita masuk ke proses pemotongan, kalau misalnya masih ada bagian-bagian yang menggumpal atau tergulung di dalamnya, itu biasanya nanti akan membuat proses pemotongannya akan menjadi susah karena bagian-bagian itu nggak benar-benar sudah dirapikan. Nah jadi ingat juga jangan sampai ada bagian-bagian yang masih menggumpal atau gimbal.